Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Mutiara Yana dengan NIM 11046230332. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dan teknologi pembelajaran. Apa sih media dan teknologi pembelajaran itu? Media dan teknologi pembelajaran dalam konteks pendidikan masyarakat mencakup alat dan sumber daya yang beragam untuk penyebaran informasi yang melibatkan banyak partisipan dan memfasilitasi peroleh pengetahuan yang mengacu pada integrasi dan inovasi metodologi teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan menarik. Misalnya dengan menggunakan website belajar gratis atau um, platform virtual belajar asisten untuk memudahkan pemahaman ilmu pengetahuan yang bisa diakses uh, lebih fleksibel. Selanjutnya ada cakupan ruang lingkup dan implikasi perancangan media pembelajaran. Yang pertama itu ada sumber daya multimedia yang dirancang untuk melibatkan peserta didik melalui berbagai modalitas sensori. Contohnya seperti video pembelajaran interaktif, animasi presentasi, dan rekaman audio. Lalu yang kedua ada platform pembelajaran digital, memberikan peluang pengalaman belajar yang lebih mudah dan efisien. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga ada sumber daya berbasis komunitas, mendorong partisipasi aktif, keterlibatan masyarakat, dan pembelajaran seumur hidup yang memanfaatkan warisan budaya, keahlian masyarakat lokal untuk memperkaya pengalaman belajar. Terus ada implikasinya yaitu aksesibilitas dan inklusivitas yang lebih baik dan relevansi dan sensitivitas budaya, kemudian keterlibatan masyarakat yang lebih meningkat. Selanjutnya ada pendekatan media dan teknologi pembelajaran. Pendekatan ini mencakup penggunaan berbagai alat pembelajaran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan kualitas pembelajaran bagi masyarakat yang umum, termasuk mereka yang tidak memiliki akses untuk sekolah formal. Dengan pendekatan ini, warga dapat belajar secara mandiri dan meningkatkan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Selanjutnya, ada teori media pembelajaran. Kajian tentang pemahaman penggunaan media dan proses pembelajaran ini dapat berupa media cetak, video, audio, gambar atau visual komputer, dan multimedia yang berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga penyebaran informasi dan pemahamannya dapat lebih maksimal dicapai oleh peserta belajarnya. Terus media pembelajaran harus digunakan secara terkontrol dan diorganisir secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada contoh media pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada media edukasi interaktif. Jadi itu kayak website yang menyediakan berbagai materi pembelajaran dalam berbagai bentuk penyampaian dan dibuat dengan akses yang semudah mungkin, dapat diperoleh bagi siapa saja dan di mana saja. Terus habis itu materi yang disajikan juga dapat meningkatkan pemahaman dan informasi karena disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar itu sendiri. Terus yang kedua ada buku digital dan fitur interaktif. Nah, jadi itu kayak buku teks yang memanfaatkan prinsip visualisasi, animasi dan interaktivitas untuk meningkatkan pengalaman belajar. Fitur yang tersedia memungkinkan warga belajar untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ini juga dapat meningkatkan keterampilan dalam berpikir warga belajar juga. Terus yang ketiga ada platform pembelajaran online. Platform yang menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai macam bentuk dengan prinsip belajar yang menyenangkan dan interaktif sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang menarik. Jadi belajar tuh tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh orang-orang kebanyakan.
Selain itu, melalui fitur dari platform ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis belajar. Terus integrasi efektif antara media pembelajaran dan teknologi pembelajaran melibatkan berbagai alat belajar yang menyeluruh. Hal ini juga dapat mendorong desain pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi peserta pendidikan dengan menggunakan variasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Dengan media dan teknologi pembelajaran memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis, efektif, dan mudah diakses bagi siapa saja. Terus ada beberapa peluang apakah media dan teknologi ini dapat menjadi hal yang berkelanjutan bagi pendidikan. Jadi itu ada 3 alasan kayak kenapa sih kok bisa gitu. Habis itu ada yang pertama ada interaktivitas. Dilihat dari interaktivitasnya, media dan teknologi pembelajaran memungkinkan um, interaksi langsung antar peserta dengan materi pembelajaran melalui forum diskusi online, kuis interaktif, platform e-learning, sehingga peserta dapat bertukar pikiran dan berkolaborasi dengan satu sama lain dalam memecahkan masalah. Terus yang ketiga ada aksesibilitas. Seiring berkembangnya waktu dan perkembangan teknologi, tentunya teknologi pembelajaran tuh udah mulai meningkat sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan peserta pendidik untuk belajar sesuai dengan jadwal yang sesuai kebutuhannya dia. Terus yang ketiga ada fleksibilitas. Media dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi seorang. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar atau memilih gaya belajar itu sendiri yang dapat mendorong motivasi dan ketertarikan seseorang untuk belajar lebih efektif. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.